Oke Sun People, selamat siang buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini. Pagi menjelang siang kali ya ini ya. Dan tentunya di hari Senin yang sangat luar biasa ini, kita akan berbincang dengan rekan-rekan dari Kemenkumham. Tapi sebelum kita mau ucapkan dulu selamat ulang tahun Kemenkumham yang ke-78 ya. Oke, dan di siang hari ini sudah bergabung dengan Nanas tentunya. Yang pertama ada Ibu Sofia Salma Rosyanda SH selaku penyuluh hukum ahli pertama, dan Ibu Lena Hanifah SH LLM selaku akademisi Fakultas Hukum ULM. Kita sapa, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nanas. Iya. Selamat pagi Mbak Nanas. Selamat pagi juga. Ini gimana kabarnya di ini pagi menjelang siang ya sebenarnya Pagi ya. Pagi siang, ya kita ya. Betul. Supaya tetap semangat pagi gitu ya. Pagi terus Mbak Pagi Nanas. terus, betul. Gimana kabarnya, baik? Baik, kami dari Kementerian Hukum dan HAM baru aja apel upacara hari ulang tahun Wow. HDKD nih Mbak. Jadi masih ada ya lemes-lemes sedikit lah. Oh, berarti pagi ini ya. Baru kami tadi baru habis pagi. selesai upacara langsung kemarin. Oh, oke. Saya panggilnya Mbak aja kali Mbak ya. aja, betul. Dan sama Ibu yang apa ya, Bu ya? Boleh Ibu, boleh Mbak. Mbak juga deh. Ibu aja nggak apa-apa terserah. Oke, ini kita ngebahas sesuatu yang sangat menarik ya. Karena ini emang hal-hal yang mungkin harus disadarkan oleh masyarakat sejak dini banget gitu. Dimana kita kan sudah harus mulai stop bullying, start caring. Jadi kayak perundungan mungkin segera disudahi dan lebih ke arah peduli. Nah, mungkin dalam hal ini pandangannya sejauh ini terkait dengan masyarakat akan kesadaran hal-hal seperti ini tuh seperti apa nih, Bu? Karena kan masih sering terjadi bullying ya. Nah, kesadaran masyarakat terkait dengan hal ini tuh seperti apa sih sebenarnya gitu kondisinya? Silakan mungkin Ibu Lena atau Mbak Sofia terlebih dahulu. Boleh, terima kasih Mbak Nanas. Jadi kalau kita lihat misalnya kesadaran masyarakat terhadap bullying ini, mengapa misalnya sering nih dipertanyakan mengapa kok sekarang banyak muncul kasus-kasus bullying misalnya. Betul. Atau mengapa kok angkanya kayak semakin tinggi. Tinggi, betul. Dan kemudian masyarakat kok sering membicarakan itu. Sebenarnya ini ada dua sisi gitu Mbak Nanas ya. Satu sisi yang pertama ini adalah sisi yang baik. Mengapa sisi yang baik? Karena berarti masyarakat sudah mulai aware, sudah mulai tahu, paham bahwa bullying itu apa. Oke. Apakah memang bullying ini bagian dari kekerasan atau tidak? Mungkin selama ini kalau kita zaman dulu gitu ya, Iya, mungkin masih waktu saya masih anak-anak atau dulu gitu, orang kurang memahami, masyarakat kurang memahami bahwa misal nih mengucilkan teman atau kemudian mengejek meskipun dengan cara bercanda dan lain-lain itu adalah termasuk bullying. Atau kemudian kalau bahasa kita Banjar ini bahasa sambatan. Bahasa sambatan, bujur banar, Mbak. Bahasa sambatan, orang Banjar itu tujuh begaya aja. Bujur bahasa banar. sambatan terus-menerus misalnya. Tapi apakah orang yang disambati ini kemudian dia merasa apakah laughing with you atau laughing at you, kan itu hal yang berbeda gitu ya. Apakah tertawa bersamamu atau menertawakanmu, itu kan berbeda. Betul. Ketika menertawakanmu maka itu adalah perundungan, adalah bullying. Nah mungkin masyarakat itu semakin paham bahwa itu adalah perundungan, bahwa kemudian kekerasan yang mungkin skala kecil dulu itu tidak dianggap sebagai perundungan, sekarang sudah mulai memahami itu. Nah, ini sisi baiknya tadi seperti saya sebutkan, ini adalah masyarakat mulai paham sehingga ketika melihat sesuatu yang seperti ini adalah perundungan. Ketika melihat sesuatu yang begini, pengucilan dan lain sebagainya, ini adalah bullying, bullying. Nah, itu sisi baiknya. Sedangkan pada sisi buruknya mungkin kita juga melihat bahwa masyarakat sekarang kan tidak seperti, atau generasi sekarang juga tidak seperti generasi dulu yang mungkin akses informasi itu kan sangat terbatas. Iya, betul sekali. Sekarang kita kan seperti dunia tanpa sekat, betul gitu ya. Apapun bisa kita akses gitu ya Mbak ya. Kita bisa dengan mudahnya melihat kekerasan di mana-mana. Misalnya kita bisa dengan mudah mengakses YouTube, kemudian TV dan lain sebagainya. Kalau dulu kan TV aja ada iurannya, bayar gitu benar, kan ya. Kalau sekarang kan enggak. Udah bebas banget dah sekarang. Jadi betul. ada hal seperti ini ketika kita terpapar pada tayangan atau kemudian terpapar pada informasi yang berbau kekerasan dan lain sebagainya. Nah, ini juga sisi buruknya tadi, dia akan semakin meningkat. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat di satu sisi ada hal baik hal baiknya adalah masyarakat semakin aware gitu ya. Aware, benar. Bukan berarti hal baik dari bullying. Iya, bukan. betul. Tapi sisi lainnya adalah kita juga harus waspada. Memang akses terhadap informasi dan lain sebagainya itu semakin terbuka. Dan ini tidak bisa dipungkiri, lama-kelamaan itu akan menjadi seperti habit ya, kebiasaan yang kemudian terekam di pikiran kita. Betul. Apalagi kalau anak-anak misalnya dia melihat, oh tiap hari, oh rasanya nggak apa-apa deh memukul, oh rasanya nggak apa-apa deh
berucap mohon maaf Iya, yang kasar, anjay betul. gitu ya, atas seperti macam sesambatan yang tidak sesuai itu. Betul. Nah mungkin begitu kalau kita Oke. bisa melihat itu. Oke, saya jadi juga baru sadar nih akhirnya Mbak, ternyata memang ketika ada kasus bullying yang terjadi, ada sisi baiknya memang. Artinya masyarakat dari kasus ini jadi belajar. Oh ternyata hal ini tuh nggak boleh gitu ya, nggak bagus, nggak baik gitu. Nah tapi dalam hal ini artinya harusnya orang-orang sudah dari apa ya? Kan sejak dini harusnya tahu soal ini gitu kan. Berarti sejak dia jadi pelajar harusnya sudah dikasih tahu dong ya Bu ya? Atau gimana sih? Sebenarnya kalau pengajaran apa sih namanya, pemahaman terhadap kekerasan dan lain sebagainya itu tidak bisa dimulai dari sekolah saja gitu kan. Tidak bisa kita mengharap hanya sekolah atau betul. kita menggantungkan harapan kita bahwa harus sekolah nih yang memberikan pemahaman, pendidikan dan lain sebagainya. Itu mau tidak mau memang dimulai pada unit terkecil pada masyarakat itu sendiri, yaitu keluarga. Kita juga tidak menafikan bahwa keluarga ini kan berbagai macam bentuknya. Ada keluarga yang utuh, bapak, ibu, anak gitu ya. Ada keluarga yang mohon maaf mungkin kurang sempurna, misalnya orang tua yang bercerai. Ada keluarga di mana anak harus tinggal dengan nenek, kakek. Ada di mana dia harus mendapatkan keluarga alternatif seperti di panti asuhan misalnya ya. Nah hal-hal seperti ini tentu tidak bisa diserahkan tadi ke sekolah tadi. Jadi harus dimulai dari unit terkecil, keluarga dengan berbagai bentuknya tadi itu. Jadi dari kecil itu sudah mulai ditanamkan rasa empati, rasa bahwa ketika kamu melakukan ini adalah salah gitu. Karena kalau akar asal muasal dari kekerasan ini kan sebenarnya para ahli itu menyampaikan kurangnya empati. Nah, empati ini kan tidak bisa serta-merta bim salabi muncul gitu betul. ya. Harus emang dilatih gitu ya, harus Mbak ya. dilatih dari dia kecil. Misalnya dari orang tuanya menyampaikan bahwa dari kecil itu tidak boleh misalnya memukul. Orang tuanya juga tidak memukul. Tidak memukul, betul. Memberikan contoh begitu ya, Bu ya. Contoh-contoh yang baik, jangan sampai misalnya orang tuanya juga mencontohkan atau orang-orang dewasa di sekitar anak itu mencontohkan hal yang bersifat perundungan gitu bersifat ya. berlawanan. Misalnya orang tuanya kan bisa saja malah orang tuanya merundung betul, anaknya. Betul kan sekali. Gitu ya. Misalnya dia setiap hari orang tuanya mengucapkan kata-kata negatif kepada anaknya. Anaknya tidak mungkin atau sulit bagi dia untuk membalas kata negatif itu ke orang tuanya. Akhirnya dia akan mengeluarkan ke yang lain. Keluarannya akan ke yang lain gitu. Artinya memang datangnya dari unit terkecil adalah keluarga gitu ya. Oke, Mbak Sofia mungkin ada tambahan terkait dengan hal ini? Oke, Mbak Nanas, jadi mungkin bukan nambahin ya, cuman nyambung aja nih dari yang telah disampaikan oleh Ibu Lena, bahwa memang benar mengenai kesadaran hukum ini harus dipupuk sejak dini. Nah, kami dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Selatan itu sejak tahun 2020 telah menggandeng pelajar-pelajar yang ada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Jadi sejak tahun 2020 kami Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui tim penyuluh hukum itu telah menyelenggarakan yang dinamakan penyuluhan hukum keliling ke sekolah-sekolah di seluruh Kota Banjar dan Kabupaten Banjar nih, Mbak. Nah, biasanya kami ini melaksanakannya dengan metode ceramah. Nah, ceramah ini tuh nggak satu arah aja gitu loh. Ada berbagai kegiatan yang kami kemas karena sasarannya itu kan adalah anak-anak sekolah ya, Mbak. Dimana mereka ini kalau misalnya kita satu arah aja, bosan ini orang ngomong apa sih? Nah gitu kan. Nah kami itu dalam hal ini telah melaksanakan itu yang pertama ceramah. Biasanya kami ini mengisi melalui upacara bendera. Kami jadi pembinanya. Kemudian juga kami mengisi di berbagai kegiatan sekolah yang salah satunya itu adalah kemarin kami baru mengisi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk sekolah penggerak yang mana dilaksanakan di salah satu mitra sekolah kami yaitu SMPN 1 Banjarmasin. Nah, gitu Mbak. Selain itu kemarin juga tahun 2022 Bu Lena juga sebagai narasumber kami melaksanakan ceramah penyuluhan terpadu yang mana pada saat itu sampai dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan yaitu Bang Din. Kemarin Ibu kita Bu ya. Tahun lalu ya Mbak. Tahun lalu. Baru banget ya itu baru ya. banget. Tapi untuk secara keseluruhannya tujuannya apa sih agar para pelajar ini tahu gitu ya tentang hukumnya, paham hukumnya, sadar hukumnya gitu.
Betul. Jadi tujuan kami dalam melaksanakan penyuluhan hukum khususnya di sekolah, kenapa sih tujuan kami ini sekolah? Jadi kami itu sebenarnya ingin tadi sebagaimana yang Mbak Nanas sebutkan itu, pelajar tahu hukum, paham hukum, sadar hukum. Nah, untuk kemudian apa? Untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, Mbak Nanas. Karena kalau misalnya kita mendengar kata hukum itu kan kok kayaknya ngeri banget. Berat ya. banget. Betul. Gitu ya, Mbak ya. Padahal kalau seringan misalnya lampu merah. Lampu merah kan kita sudah tahu merah, kuning, hijau dimanapun di belahan dunia manapun sama kan, Mbak? Sama, betul. Merah berhenti, kuning hati-hati atau bersiap-siap, dan hijau jalan. Iya, betul. Itu kan berarti kita baru tahu. Tapi ketika kita lampu itu merah, kemudian kuning udah jalan. Nah, kita padahal tahu hukumnya, betul. tapi kita nggak sadar. Gitu sebenarnya apa ya, kalau kita sebutnya hukum, wah orang udah ketar-ketir nih. Iya, padahal nggak sengeri itu loh hukum gitu. Ini kan dibuat untuk agar kita juga merasa aman, agar tertib gitu kan. Tapi kadang masyarakat yang salah mempersepsikan bahwa hukum itu adalah sanksi. Hukum itu pasti saya akan disanksi dengan hukum. Nah kayak gitu. Nah kami ini gimana ya, setiap ke sekolah kami ini berusaha untuk mengubah stigma itu ke anak-anak bahwa enggak loh, hukum enggak semenyeramkan itu loh. Padahal hukum ini untuk agar kita hidup aman, agar kita hidup tentram gitu. Betul. Gitu Mbak Sofia bener banget nih, karena permasalahannya adalah stigma masyarakat ketika mendengar hukum itu kayak, waduh berat banget nih, apa nih, ada apa nih gitu kan. Padahal mungkin memang hukum itu sendiri adalah sesuatu yang mungkin bersahabat dengan kita. Betul. Gitu ya Mbak Sofia. Oke, Mbak Sofia, Bu Lena, kita bakal ngobrol lagi nanti ya, tentunya dengan hal yang mungkin lebih detail lagi. Dan juga Sun People, tentunya jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Sun on the Mall. Pendidikan di Indonesia, perundungan, kemudian kekerasan seksual dan intoleransi. Ketiga hal tersebut adalah bagian dari kekerasan. Nah, kekerasan itu sendiri saya ambil dari Permendikbud yang paling baru nih, Mbak. Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Itu adalah setiap perbuatan, tindakan dan atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka atau kematian, penderitaan seksual atau reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, kemudian hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, lalu kemudian dia juga menjadi ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Kadang-kadang orang bisa frozen gitu kan. Kemudian dia merasa tidak berdaya, kerugian ekonomi dan atau bentuk kerugian lain yang sejenis. Nah, spesifiknya jadi perundungan ini adalah bagian dari kekerasan itu sendiri. Nah, perundungan ini sendiri, Mbak, agak panjang dikit nih ya, dapat diartikan sebagai segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Nah, dia tujuannya itu memang menyakiti dan dilakukan, garis bawah adalah terus menerus. Nah, menyakiti ini sebenarnya itu adalah salah satu alat. Perundungan ini kan kekerasan ini kan dia biasanya dilakukan by product. By product itu maksudnya untuk mendapatkan apa? Apakah misalnya dia untuk mendapatkan pengakuan, kepuasan gitu ya, Bu, pengakuan, kepuasan, atau dia ingin mendapatkan barang. Ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, itu tujuannya itu tadi, entah barang atau pengakuan atau rasa apalah seperti itu ya, maka dia akan memaksa dan akan melakukan kekerasan. Nah, itulah yang kemudian menjadi akhirnya apa yang dimaksud dengan perundungan itu sendiri. Artinya secara sederhana perundungan ini bagian dari kekerasan. Iya. Ini yang mungkin emang harus dipahami dari masyarakat sendiri gitu ya. Betul sekali. Tapi nih Bu Lena, kalau kita lihat di Kalimantan Selatan sendiri, angka perundungannya cukup besar nggak sih? Terlepas dari lah kemarin kan ada yang viral gitu ya Bu ya, mungkin membuka kasus-kasus lainnya mungkin gitu. Tapi kan sebelum terjadi kasus ini kan adem ayem, kita nggak tahu apakah benar terjadi perundungan atau angkanya rendah atau tinggi. Gimana untuk Kalimantan Selatan? Jadi kalau bicara angka ini kan bicara yang di atas kertas berarti ya. Data gitu ya Bu ya. Iya, ya. data. Nah, sebenarnya
kalau Indonesia itu sendiri kemarin yang data paling baru itu Indonesia ini masuk di 5 besar negara dengan perundungan tertinggi seperti itu di dunia. Nah, karena kalau mengacu pada angka PISA, Program for International Student Assessment, itu biasanya diselenggarakan di sekolah-sekolah. Nah, itu ada 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia itu pernah mengalami bullying, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Kalau kita spesifikkan di Kalimantan Selatan, kalau data dari Simfoni di Kementerian PPA itu menyebutkan bahwa ada 24 kasus dari bulan Januari 2023 sampai sekarang. Setidaknya itu yang dilaporkan gitu ya Mbak ya, yang terdata. Karena kalau kita bicara kekerasan ini dia selalu seperti gunung es Mbak. Yang dilaporkan itu akan jauh lebih sedikit dari apa yang terjadi. Pertama kan orang tidak semua berani melapor, ya betul, kan ya. Itu betul sekali, Bu. Tidak berani melapor atau dia tidak tahu bahwa yang dilakukan terhadapnya itu adalah kekerasan gitu. Masa sih aku cuman disambati kayak gitu aja, aku tersinggung, atau betul. Cuman di kayak itu aja, cuman di apa tadi yang disampaikan oleh salah satu rekan di sini, ditusuk pakai pulpen misalnya, kayak itu aja lah, itu lain kalau misalnya kada papa juana, disambati hari-hari, kada papa juana. Kalau aku mengadu nanti aku disambati cepu atau yang lain sebagainya. Nah, dia tidak tahu misalnya dia itu mengalami perundungan. Tentu dia tidak akan melapor, kan begitu ya. Lalu bisa jadi tidak berani tadi, lalu tidak tahu kemana melapor. Nah, ini yang kemudian menghambat munculnya angka yang sebenarnya di permukaan. Jadi kalau kita bicara angka sulit ya Bu, sulit gitu ya, karena memang data khusus untuk perundungan itu sendiri di Simfoni itu aja kan hanya data kekerasan yang terjadi di sekolah gitu ya. Jadi apakah ini perundungan atau tidak itu memang ya agak sulit kita kalau bicara karena data. Memang adik-adik sendiri juga nggak sadar dan nggak tahu ini perundungan atau bukan gitu ya Bu, atau dia tidak berani tadi melapor. Tahu dia nih bahwa saya nih dirundung nih dari kecil, artinya dari kelas 1 atau dari apa. Tapi dia nggak berani gitu kan ya. Nah, itu juga salah satu PR utama kita kendala gitu kan ya. Bu ya. Oke. Nah, pertegas aja lagi Bu Lena, sebenarnya perundungan ini yang terlibat siapa aja sih, apa aja yang terlibat dalam perundungan selain korban sudah pasti ya korban Bu ya? Sudah pasti. Kemudian yang pasti juga yang melakukan gitu pelaku kan pasti ada yang korban pasti ada yang melakukan terhadapnya betul. Gitu ada lagi nggak Bu selain korban dan pelaku? Misalnya teman-teman yang menyaksikan atau biasa disebut bystander gitu bystander. Nah, ini teman-teman yang tahu, teman-teman yang menyaksikan, yang melihat atau yang mendengar, misalnya mendengar tapi dia tahu benar gitu kalau itu memang terjadi. Nah, itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam bullying. Nah, bystander ini sebenarnya bisa juga dia menjadi upstander, istilah lainnya. Upstander ini misalnya dia melihat, dia menyaksikan, kemudian dia melakukan sesuatu, intervensi. Seperti apa tuh Bu? Misalnya dia menyetop gitu ya. Jangan begitu dong, misalnya. Atau dia tidak berani, boleh saja dia tidak berani, kita memahami ya nama anak-anak, atau misalnya dia mempertimbangkan ini akan melukai dia atau membawa kerugian pada dia melaporkan. Melaporkan bisa ke orang tua atau yang lain sebagainya. Itu adalah pihak-pihak yang ada di dalamnya. Cuman karena kita bicara lingkup anak, maka anak ini setidaknya kan dan pasti berada di bawah tanggung jawab orang dewasa. Betul. Jadi datangnya apapun yang terjadi terhadap anak ini harus berada di bawah lingkup tanggung jawab orang dewasa itu. Jadi orang dewasa juga berperan di sini. Betul. Jadi ada bystander, ada upstander gitu, selain korban dan pelaku gitu. Wasanya jadi juga baru paham nih Bu Lena ya. Oke, kita ke Mbak Sofia dulu lagi ya. Terkait dengan tadi sudah dilakukan beberapa upaya juga ya kan Mbak ya. Nah, tujuannya juga dipertegas apa. Tapi kalau boleh tahu langkah awal dari tim ini agar menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa atau pelajar itu apa? Baik, Mbak Nanas, jadi tadi kan udah sempat sharing sedikit mengenai ceramah penyuluhan hukum mengenai tindakan kekerasan. Jadi sebelumnya tadi kan aku udah jelasin juga nih, kami sudah istilahnya roadshow lah di berbagai sekolah di Banjarmasin, dan yang materi yang nggak pernah ketinggalan kami bawakan itu adalah mengenai kekerasan terhadap anak, yang di dalamnya ada materi yaitu kekerasan seksual dan juga bullying. Nah, dari situ tentunya harapan kami adalah paling enggak anak-anak ini lebih aware. Tadi karena sudah disampaikan oleh Ibu Lena, mereka ini kadang nggak tahu loh kalau mereka ini udah jadi korban bully. Betul. Karena tadi aku cuma disambati kayak itu aja, masa aku sakit hati, lemah bener lah aku. Nah itu
paling enggak kami tuh ingin mereka itu aware dulu. Apa sih bullying itu? Apa sih namanya yang kategori bullying itu apa gitu. Aja, kami gitu, selalu tegaskan, bullying itu nggak hanya menyakiti secara fisik loh. Ketika kamu ngomong dan orang lain merasa sakit hati, itu sudah masuk ke dalam bullying secara verbal. Kami ingin siswa dan siswi atau anak-anak remaja di Banjarmasin itu aware akan itu dulu. Karena setelah mereka aware itu, berarti mereka akan berpikir, oh kalau aku bepandir kayak ini, Inya sakit hati, aku bullying nih. Berarti aku melakukan bullying nih. Nah itu, yang selalu kami tanamkan bahwa itu, bullying gak hanya menyakiti secara fisik. Betul. Melainkan ketika kita berbicara, orang lain sakit hati, itu sudah masuk dalam bullying. Apalagi berbicara soal fisik. Betul. Nah, itulah itu, Ikam nih udah awak ganal, hirang, hidup pula kayak itu. Waduh. Tuh gak boleh banget ya. Bahaya, dan memang anak zaman sekarang. Iya betul. Karena itu emang tanpa disadari terjadi di lingkungan pelajar gitu ya Mbak ya. Dan hal tersebut rasanya mungkin sudah dinormalisasi sama anak-anak. Allah Ikam kayak itu aja dipandiri sakit hati, baperan Ikam nih. Baper. Kata-kata baper ini adalah kata-kata yang cukup berbahaya. Betul. Pasif agresif. Itu dia. Sebagai tameng para pembuli itu adalah baper. Iya, betul. Gitu, Mbak. Ya, akhirnya korban bully itu mau ngomong takut karena takut dianggap baper. Nah, itu. Selain itu, Mbak, tadi mau nyambung pembahasan dari Bu Lena mengenai lapor-melapor nih. Banyak korban bully yang nggak berani melapor karena ketika mereka punya keberanian melapor, gak jarang atau banyak sekali kasus yang justru mereka dicemooh. Dicemooh sama siapa? Orang tuanya. Misalnya, Bu, tadi aku dipandiri kayak ini lawan kawan nih kayak gitu. Ikam nih dipandiri kayak itu aja sakit hati. Ikam nih lakian, jangan kayak itu, jangan lemah. Nah, justru ketika mereka berani melapor, justru mereka mendapatkan serangan seperti itu, intimidasi. Justru malah ketika mereka mendapatkan bullying yang lebih parah, mereka akan jadi takut kan, kayak aduh kalau aku ngelapor nanti aku malah dibilang lemah lagi, aku nggak mau kayak gitu. Padahal seharusnya kita sebagai orang tua lebih aware, lebih aduh nih anak berarti sedang ada sesuatu yang bermasalah nih. Maksudnya kita juga harus aware loh terhadap perubahan perilaku anak. Misalnya di rumah yang biasanya dia aktif, kemudian dia gitu terus tiba-tiba dia jadi pendiam gitu. Kita harusnya sebagai orang tua ini aware. Wah, berarti ini ada sesuatu nih yang terjadi. Nggak perlu kayak gitu ketika anak bilang saya cemooh nih sama kawan. Apa sulitnya memvalidasi perasaan anak ketika si anak ini merasa sedih gitu. Kita sebagai orang tua apa sih sulitnya memvalidasi? Oh iya nak, berarti beginilah gitu, diarahkan, jangan malah Ikam nih lemah bener lah, Ikam nih lakian, jangan kayak itu pang kayak itu. Betul, justru malah orang tuanya yang membuli itu kan. Ini nantinya ketika mereka tidak mempunyai lagi tempat aman untuk bercerita, mereka akan mencari di luar kan. Dan belum tentu orang yang dijadikan sandaran ini adalah orang yang benar, orang yang tepat. Nantinya hal tersebut justru akan menambah lingkaran setan, yang mana ketika dia nggak punya tempat aman, ya udah mereka pelariannya adalah ngebully orang lain lagi. Itu akan menjadi lingkaran setan yang nggak akan pernah putus, Mbak. Saya pikir juga orang tuanya juga harus orang tua dan orang dewasa di sekitar juga harus aware ketika misalnya melihat bukan hanya dia sebagai korban, tapi apakah anak saya berpotensi menjadi pelaku. Iya betul. Gitu kan ya, misalnya dia di rumah dia sering memukul adiknya atau kita melihat perilakunya agresif, atau kita melihatnya teman-temannya kok kayak takut ya sama anakku ini. Nah, kita juga harus bukannya lalu kita anakku jagoan nih di sekolah, bukan malah senang gitu ya. Karena kita tentu ingin menghalangi bagaimana jangan sampai dia jadi korban, dan lebih-lebih jangan sampai dong menjadi pelaku. Betul. Kita sudah berupaya agar anak kita tidak menjadi korban, tapi kita lupa ya Bu ya, bahwasanya anak kita pun berpotensi menjadi pelaku. Kita kan yang paling bisa membaca anakku ini cara ngomongnya gimana nih? Apa jangan-jangan dia seperti ini? Nah, itu juga mungkin harus lebih ditanamkan di pikiran kita gitu ya sebagai orang dewasa. Tidak hanya orang tua, saya pikir Bu ya. Betul. Kakaknya, tantenya gitu. Mungkin mbaknya lihat kemenakannya kok kayaknya ini. Muncul bener nih kenapa yo? Nah, kayak gitu mungkin ya Bu ya. Tapi emang bener sih
kalau misalkan orang tua kan mungkin katakanlah mereka tidak paham terkait dengan hal itu, makanya juga melakukan perundungan. Ya berarti kan kakak-kakaknya, ya kan Bu ya, orang-orang dewasa di sekitar situ gitu. Oke, Mbak Sofia, aku ada dengar terkait dengan sekolah sadar hukum. Betul. Nah, apa sih sebenarnya sekolah sadar hukum ini? Apakah sekolah yang berbeda, sekolah khusus, atau seperti apa? Ya. Gini Mbak Nanas, jadi sekolah sadar hukum ini berangkat dari tadi kegiatan kami ceramah secara rutin nih dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Akhirnya kami dari Kanwil Kemenkumham Kalsel nih punya gagasan gitu. Kenapa kita nggak bikin nih sekolah sadar hukum gitu? Nah, saat ini di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar telah memiliki kurang lebih 51 sekolah dengan predikat rintisan sekolah sadar hukum. Nah, yang mana ketika nanti setelah dilaksanakan berbagai pembinaan, berbagai kegiatan, itu nanti bisa naik tingkat menjadi sekolah dengan predikat sekolah sadar hukum. Nah, salah satu syarat atau kriteria dari sekolah sadar hukum ini adalah tidak adanya kasus bullying di sekolah tersebut. Jadi selama kemarin kami baru juga melaksanakan kegiatan namanya workshop anti perundungan di mitra sekolah rintisan sekolah sadar hukum ini nih Mbak, di SMPN 1 Banjarmasin. Jadi kami melaksanakan workshop selama kurang lebih 3 hari. Di situ kami mendalami materi mengenai apa sih perundungan itu dan bagaimana sih pencegahnya. Nah, dari SMPN 1 Banjarmasin ini mereka mempunyai gagasan mengenai duta anti perundungan. Mungkin nih bisa diikutin nih sama sekolah-sekolah di Banjarmasin yang lainnya. Karena menurut saya itu cukup bagus ya, di mana karena ini teman sebaya. Teman sebaya, tutor sebaya itu gimana ya? Mereka akan lebih didengar dengan kawannya dibanding kita, orang yang lebih tua. Kalau kita yang lebih tua, dinasehati terus gitu kan. Mereka kan lama-lama mau. Dipandiri tarus gitu. Dipandiri tarus. Kalau kawan yang ngomong kan mereka justru lebih mendengar, Mbak. Kayak, kawanku udah kepandir kayak ini, berarti aku keterlaluan nih. Nah, kayak gitu sih. Duta anti perundungan. Betul. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Ini bisa banget dicontoh sama sekolah lain sih. Itulah dari makna dari sekolah sadar hukum tadi. Betul. Ya, Mbak Sofia ya. Kalau bentuk kegiatannya tuh seperti apa aja sih? Kalau ya kami dari tim penyuluh hukum nih, karena sasarannya tadi balik lagi sekolah anak-anak nih Mbak. Gimana ya, kami memutar otak agar si anak-anak ini nggak monoton kegiatannya gitu. Kalau kemarin di workshop itu kami melaksanakan selama 3 hari kan. Kalau 3 hari kami ceramah terus, yang ada mereka pusing gitu kan. Juga. Ini orang ngomong apa, ini orang undang-undang apa gitu. Akhirnya kami mengemasnya itu dalam kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan olah fisik. Jadi salah satunya itu kami kemarin melakukan kampanye anti-bullying yang dilaksanakan di sekolah. Jadi kami tuh membuat alat propaganda seperti poster, kemudian kemarin ada mereka yang membawa tas tote bag, kemudian mereka lukis-lukis, itu mereka bagikan gitu. Dan kami juga membuat namanya, kalau anak zaman sekarang bilangnya freebies. Merchandise. Itu kami tempelkan dengan kata-kata mutiara, kata-kata quotes yang anti bullying. Kemudian mereka membagikan ke sekolah-sekolah sambil melakukan kampanye anti bullying, menjelaskan ke kawan-kawannya, bullying nih bukan cuman kekerasan secara fisik loh, salah satunya verbal. Kemudian ini anak zaman sekarang nyebutnya circle. Circle. Nah, itulah. Circle. Nah, hati-hati kalau misalnya punya circle, kalian bisa melakukan bullying yang namanya bullying relasional. Mengucilkan orang lain, karena bahaya banget ini circle. Saya kalau menjelaskan ke mereka tentang circle, mereka langsung ketawa, langsung gitu. Emang aku nggak tahu. Betul. Karena pasti relate kali ya buat anak-anak. Betul, karena mereka kan kaget kan, ini orang-orang tua tahu nih circle gitu kan. Jadi itu selalu kami bahas setiap kami melaksanakan penyuluhan hukum. Terus kemarin juga kami main simulasi, kemudian kami juga temu sadar hukum. Nah, ini yang baru pertama kali kami coba, Mbak Nanas, di kawan-kawan sekolah nih. Jadi kami tuh melempar contoh kasus dan mereka yang berdebat tentang kasus itu. Jadi mereka sendiri yang menentukan jenis bullyingnya itu apa, kemudian bagaimana menanganinya, bagaimana ketika kamu menjadi korban, bagaimana ketika saya yang melihat suatu perundungan gitu. Jadi mereka berdebat, seru sekali Mbak. Aku juga kaget sebenarnya, kayak wah ternyata anak SMP juga bisa nih diajarin untuk berdebat. Jadi mereka berdebat, seru banget kemarin. Wah, itu keren banget sih Mbak. Nah, karena itu juga jadi tolak ukur kan, melihat ini anak-anak paham belum nih. Betul. Nah, kemarin juga
wah surprise banget kita kayak wah ternyata materi yang kami sampaikan ternyata ini menyerap loh, bahwa ternyata nggak penyampaian materi nggak cuma melalui ceramah aja, ternyata melalui kegiatan joget-joget dan sebagainya itu justru lebih menyerap di anak-anak. Nah itu menjadi salah satu pelajaran buat kami juga, betul. Evaluasi juga jadinya, betul, evaluasi ya? Juga. Oke, ini semakin menarik karena dari Mbak Sofia juga sudah menegaskan terkait dengan bullying ini kan ada fisik, non fisik, bahkan juga Ibu Lena juga menjelaskan perundungan itu seperti apa, yang terlibat itu siapa saja gitu ya. Oke, mungkin kita juga harus tahu nih terkait dengan dampak yang terjadi dalam perundungan. Tapi setelah single yang satu ini ya Bu Lena, Bu Sofia ya, buat some people juga harus tetap semangat. Ini pembahasan kita semakin panas ya, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Sarana Mall bareng Kemenkumham. Oke, some people masih bareng Syarifah Nanasnya, dan kita masih ngobrol juga dengan Kemenkumham yang pastinya semakin menarik nih pembahasannya ya, terkait dengan edukasinya yang emang harus disampaikan banget kepada masyarakat, juga dengan contoh-contoh yang emang ini tuh terjadi di tengah kehidupan kita gitu. Oke, kita ke Ibu Lena dulu deh ya, karena tadi sempat ngebahas terkait dengan perundungan juga. Nah, kalau misalkan kita nih sudah tahu gitu kan perundungan itu apa saja bentuknya, siapa yang terlibat gitu. Ketika terjadi perundungan, apa sih dampak dari perundungan itu sendiri? Dampaknya itu sendiri Mbak Nanasya tidak hanya kepada korban, karena tadi ada beberapa pihak, maka tentu pihak-pihak ini akan memiliki dampak tersendiri-sendiri yang terjadi pada diri mereka. Kalau bagi korban itu kan misalnya dia bisa depresi, ya, betul. Yang paling awal itu tentu dia marah gitu kan ya, nanti marah, kemudian sedih, lalu bisa berujung kepada depresi. Lalu yang paling mengkhawatirkan itu misalnya dia menjadi tidak percaya diri, lalu rendahnya kepercayaan dirinya itu, kemudian dia bisa menjadi prestasi akademiknya juga pasti akan jauh menurun gitu ya. Dia menjadi malas sekolah karena nanti kalau sekolah ketemu lagi gitu, nggak mau gitu kan, nggak mau ketemu, dan kemudian dia bisa menurunnya tes skor kecerdasannya sendiri, itu dia akan menurun dan kemampuannya juga akan menurun. Ini dampak yang ringan sebenarnya seperti ini gitu kan ya. Dampak berat nanti bisa depresi dan bahkan bisa menjadi pada beberapa kasus ada di mana anak-anak itu menjadi bunuh diri misalnya seperti itu, membuat melayangnya nyawa. Nah ini sendiri kemudian tadi sebagaimana disebutkan Mbak Sofi itu juga bisa berujung seperti lingkaran setan. Dia mengeluarkan rasa marahnya, kemudian dia akan membuli siapa yang lebih lemah dari dia. Kan kalau bullying ini, kekerasan ini, kita selalu bicara tentang relasi kuasa. Betul. Karena orang yang merasa lebih memiliki kuasa lebih dibanding pihak yang lain, dia akan membuli pihak yang lain itu. Nah pihak yang lain yang dibuli ini bisa jadi pada satu titik dia melihat ada pihak lain yang lebih lemah daripada dia, tentu dia akan membuli pihak lain itu lagi, dan itu seperti lingkaran setan akhirnya. Nah, sementara bagi pelaku ini sama saja juga dengan korban, dia bisa menjadi terus-menerus cenderung bersikap agresif seperti itu. Entah dia secara aktif agresifnya memukul, menendang dan lain sebagainya, atau pasif agresif seperti tadi, menggunakan kata-kata gitu, defensif yang lain-lain yang sebenarnya membuli orang, baper lu misalnya, atau apa seperti itu, kamu cepu nih, kamu nih, kayak gitu. Nah itu juga dampak bagi pelaku, dan kemudian itu akan membuat dia menjadi berwatak agresif tadi, pemarah akhirnya gitu kan, keras, impulsif, dan kemudian toleransinya akan menjadi rendah. Nah jika dibiarkan terus-menerus bagi anak-anak ini tentu tidak baik gitu ya. Bisa jadi suatu saat dia akan menjadi kriminal. Nah ini yang akan yang dikhawatirkan. Betul. Dampak lainnya tentu bisa saja dia menjadi terancam juga misalnya karena misalnya korban yang terus-menerus marah dan lain sebagainya, mengumpulkan kekuatan lalu misalnya menggandeng circle-nya untuk kemudian menyerang si pelaku. Nah ini juga bisa terjadi seperti itu. Sementara bagi pihak lainnya yang menyaksikan, bystanders tadi, ini sebenarnya juga sama seperti itu. Pertama, jika dia tentu awalnya merasa marah juga, sama gitu kan, bisa berujung kepada depresi. Lalu kemudian lama-kelamaan ketika dia sudah terlalu lama menyaksikan itu, kemudian dia menyaksikan bahwa orang dewasa di sekitar dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan intervensi, misalnya dia sudah melapor, atau dia melihat ada guru yang melihat, tapi guru itu cuman melihat saja gitu ya. Akan jauh kayak gitu. Nah lama-kelamaan itu akan tertanam di dalam pikirannya bahwa ini adalah hal yang diterima. Anak ini kan dia bertumbuh ya. Dia bertumbuh tidak hanya secara fisik tapi juga mentalnya. Lama-kelamaan dia akan menganggap itu adalah hal yang biasa.
Nah, ini nanti kembali ke lingkaran setan itu lagi. Iya, bisa betul. jadi suatu saat dia menjadi pembulinya, seperti kan dia menganggap begitu itu nggak diapa-apain kok, nggak kenapa-kenapa biasa aja gitu, kok, iya. nggak ada hukum yang mengatur kok, nggak ada tindakan kok, biasa-biasa saja. Nah, ini tentu kalau dalam skala besar, bayangkan kalau misalnya masyarakat kita terdiri dari pembuli, dari korban-korban yang dibully tadi, dan kemudian pihak-pihak yang membiarkan kekerasan itu terus-menerus terjadi. Akhirnya masyarakat kita cenderung menjadi masyarakat agresif, mudah marah gitu kan ya. Betul, emosian gitu kan. Bahkan sebentar-sebentar amuk gitu ya, mengamuk gitu betul kan. banget. Tapi nih Bu Lena, kalau misalkan kita ngomongin soal lingkungan sekolah gitu ya, ada nggak sih hukum yang mungkin mengatur perundungan di sekolah? Iya betul, tentu saja ada Mbak. Negara kita kan pertama adalah negara hukum ya Mbak Sofi ya. Negara kita adalah negara hukum, di mana hukum itu dia ada untuk salah satunya adalah menjaga ketertiban. Bagaimana agar tidak terjadi chaos, bagaimana agar masyarakat ini bersama-sama bisa mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, masyarakat madani dan lain sebagainya itu. Jadi hukum yang berlaku diantaranya itu tentu saja adalah Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya, yang beberapa kali diubah, dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, baik yang lama maupun yang baru. Lalu Undang-Undang TPKS yang baru sah 2022 tadi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika ada unsur seksualnya di dalamnya. Dan kemudian yang terbaru itu tidak undang-undang memang, tapi ini adalah suatu langkah yang signifikan yang diterbitkan oleh Dikbud gitu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti, yaitu Permendikbud nomor 46 tahun 2023, baru sekali memang, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi kalau kita bicara perangkat hukumnya, mungkin Mbak Sofi udah mumpuni gitu ya, ada jaring-jaring untuk menangani ini sebenarnya. Nah, beralih dulu deh sebentar ke Mbak Sofia ya, terkait dengan penyuluhan, di mana ada kegiatan untuk ceramah, juga tadi workshop bersama adik-adik SMP gitu ya. Kalau penyuluhan dari media elektronik itu ada nggak sih Mbak? Karena kan kita sekarang nih, sorry ya Mbak, udah canggih banget. Anak-anak juga SD juga dia udah pegang gadget gitu. Betul sekali. Nah ini media sosial tuh mungkin hal yang paling mudah dijangkau. Ada nggak sih mungkin penyuluhan melalui media elektronik gitu? Ya. Mengenai penyuluhan melalui media elektronik itu tentunya ada banget Mbak. Jadi kami ini mengikutilah perkembangan anak-anak remaja saat ini gitu. Jadi kami punya beberapa media sosial yang cukup aktif, itu adalah Instagram. Jadi melalui Instagram, TikTok, YouTube, kemudian ada Twitter, ada Facebook, lengkap kami media sosial. Di situ kami menyampaikan informasi hukum dalam bentuk video, kemudian ada juga infografis. Jadi ya kami mengikutilah perkembangan saat ini gitu, misalnya kayak video-video yang lagi hits gitu, kayak kemarin yang Cikini ke Gondang Dia itu kami juga bikin loh Mbak. Kami juga bikin. Nah, karena kalau nggak gitu gimana ya, untuk menarik minat dari anak-anak remaja ini kan agak sulit ya, agak tricky banget menarik perhatian mereka. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mengikuti gaya mereka. Kita harus bisa menyaru dengan mereka gitu, kayak ini lagi tren nih, bisalah gitu. Karena memang ternyata setelah kami mengikuti tren itu, awalnya viewers kami kayak cuma 10, 15. Kemarin kami mengupload video itu yang nonton hampir 2.000 orang. Itu kan berarti berarti udah ketemu nih patternnya. Nanti kita akan ikutin itu lagi. Nah, kenapa kami melakukan penyuluhan melalui media sosial ini? Karena tadi yang sudah dibahas bahwa saat ini itu penggunaan media sosial itu seperti udah nggak ada batasannya gitu Mbak. Karena orang tua juga nggak bisa mengawasi anaknya ketika bermain HP selama 24 jam gitu kan. Tapi memang tugas kita sebagai orang yang lebih tua itu tadi aware gitu loh. Mereka nih kalau main HP ini buka apa sih gitu. Karena kalau nggak gitu, nggak ada batasannya loh Mbak. Media sosial mereka mengakses apa. Balik lagi bahwa media sosial itu nggak hanya harus dimiliki oleh mereka yang telah berusianya cukup gitu. Betul. Sedangkan kenyataannya kemarin saya melaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan di SMP ketika masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
itu kan mereka ibaratnya baru lulus SD loh Mbak. Betul, baru transisi gitu. Betul. Ya Mbak ya. Ketika saya tanya siapa yang punya Instagram, semua angkat tangan. Siapa yang punya TikTok, semua angkat tangan. Siapa yang punya Twitter, semuanya angkat tangan. Makanya anak SD baru 12 tahun mereka sudah bisa mengakses media sosial yang mana terdapat beberapa media sosial yang memang filternya tidak seketat itu. Betul. Coba bayangkan kita yang melihat konten misalnya, kita aja kaget kayak astagfirullahalazim. Mereka umur 12 tahun, 10 tahun mereka harus melihat konten itu gitu. Iya. Padahal mereka kan di usia-usia yang belum bisa loh Mbak memfilter mana yang benar, mana yang salah gitu kan, kayak udah tonton aja kayaknya iya. Padahal itu kan bisa merusak. Benar banget. Gitu. Tapi kan sosial media itu terkadang daftarnya ada batasan usia kan Mbak ya. Nah itu dia, makanya kadang saya suka bercandain, ayo ini siapa yang ngisi ulang tahunnya tahun 1990 ya. Terus mereka ketawa gitu. Nah inilah yang memang harus tugas berat kita sebagai orang tua di masa era digital ini adalah kita ketambahan tugas untuk gak hanya mengawasi mereka ketika mereka bermain di lingkungan nyata, melainkan juga di lingkungan maya gitu. Betul. Itulah yang tugas berat kita sebagai orang tua. Aku ngedengerin aja nih ya Mbak ya, kayak gak kebayang gitu. Apalagi Mbak Sofia yang emang langsung bersentuhan langsung nih sama anak-anak. Makanya kayak shock banget gitu, ya. Aduh anak SD main Twitter. Ibu Lena, Mbak Sofia, luar biasa sekali pembahasan ini ya. Ini sangat sekali mengedukasi masyarakat. Yang pasti ini adalah pengetahuan yang sangat bermanfaat juga dan memang harus sekali diedukasi, disosialisasikan kepada masyarakat ya. Nah, terkait dengan pembahasan kita yang cukup panjang dan sangat luar biasa ini, terakhir mungkin ya, saya minta himbauan dari Bu Lena dan juga Mbak Sofia kepada masyarakat sekaligus harapannya ke depannya. Silakan mungkin Ibu Lena terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Nanas. Kalau harapan saya sih memang kita seharusnya bisa meminimalisir perundungan, kekerasan yang terjadi pada anak-anak, yang dilakukan oleh anak-anak ataupun oleh orang dewasa, kan itu harapan kita gitu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan kan seperti itu. Pertama tentu saja kita harus bisa juga mendeteksi apakah ada kekerasan yang terjadi pada anak-anak kita gitu ya. Apakah dia juga berpotensi tadi menjadi pelaku. Nah, ini tentu saja tugas berat bagi orang-orang dewasa. Harus diingat bahwa anak-anak ini adalah anak-anak, dia sedang tumbuh. Gak bisa dia dibiarkan tanpa arahan, tanpa kepedulian dari kita ini. Nah, kepedulian itu tentu tidak hanya berbentuk fisik gitu ya, tidak hanya ucapan-ucapan jangan gitu, tapi juga harus benar-benar didampingi mereka ini untuk kemudian memilah mana yang baik dan mana yang benar. Dan kemudian yang paling pasti itu adalah bagaimana caranya kita menciptakan rasa aman di keluarga kita, di keluarga bagi anak-anak ini sendiri, sehingga dia tahu kemana pulang gitu kan ya, kemana dia bisa menyampaikan rasa sakit, kemana dia bisa mengadu, kemana dia bisa melapor. Bisa saja dia tidak berani melapor ke gurunya, tapi jangan sampai dia tidak berani melapor ke orang tuanya atau orang dewasa yang memang terdekat di lingkungan dia tadi. Itu sih sebenarnya himbauan saya. Jadi benar-benar kita bertindak sebagai orang tua secara bersama-sama bagi anak-anak tersebut. Oke, dan juga sadar akan perkembangan anak gitu ya Bu ya. Oke, nah Mbak Sofia sendiri gimana nih Mbak? Oke, mungkin tadi sudah disampaikan secara komprehensif nih, udah lengkap nih sama Bu Lena. Cuman mungkin saya mau bilang gini Mbak Nanas, bahwa bullying itu nggak bisa diatasi oleh satu pihak aja, melainkan butuh kerjasama dari berbagai lini masyarakat, baik itu orang tua, keluarga, kemudian dari sekolah dan dari pihak pemerintah seperti aparat pemerintah gitu. Karena jika tidak ada kerjasama itu akan jomplang sebelah gitu. Ketika kami melakukan penyuluhan, ternyata tadi di rumah orang tuanya justru malah membuli, itu kan nggak adanya kerjasama kayak gitu kan, nggak bisa menciptakan kondisi anti bully gitu kan. Terus paling apa ya, menurut saya yang bullying yang paling dilihatnya itu sepele tapi justru sangat mempengaruhi dan menurut saya itu cukup berbahaya, itu kan bullying secara verbal ya. Secara kata-kata. Mungkin saya punya closing statement bahwa kalimat atau kata-kata jika sudah diucapkan itu cuman bisa dimaafkan tapi tidak akan bisa dilupakan. Jadi hati-hati dalam berbicara. Itu sih Mbak. Luar biasa Mbak Sofia. Itu benar-benar kalimat penutup yang sangat-sangat tegas, lugas gitu ya, dan yang pasti maknanya sangat mendalam sekali. Baik,
Ibu Lena, Mbak Sofia, terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini ya, menyapa dan juga langsung menyampaikan kepada Sun People. Dan tentunya kita sama-sama bekerja sama ya untuk bisa menghentikan rantai bullying ini. Tentunya juga dari unit terkecil di tengah masyarakat, yaitu adalah keluarga. Dan juga sekali lagi kita pengen ucapkan selamat ulang tahun kepada Kemenkumham yang ke-78 ya. Sama seperti ini ya, kemerdekaan ya. Betul. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu Lena, Mbak Sofia atas kehadirannya di siang hari ini. Mungkin mau mengucapkan selamat tinggal dulu untuk Sun People. Kami biasanya nyebutnya Sobat Cerdas Hukum. Sobat Cerdas Hukum, silakan. Gimana Mbak? Oke, mungkin buat Sobat Cerdas Hukum, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Tadi, hati-hati dalam berbicara, karena apa yang kamu ucapkan tidak bisa dilupakan, hanya bisa dimaafkan. Dimaafkan saja. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Terima kasih Mbak Nana. Iya, Ibu Lena, Mbak Sofia, selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu ya. Oke, dan Sun People, itu dia perbincangan kita yang luar biasa di siang hari ini ya, sangat mengedukasi sekali, yang merupakan menambah kesadaran kita juga bahwa perundungan itu ada berbagai macam bentuk, dan mari kita hindari dari unit terkecil di tengah masyarakat, yaitu adalah keluarga. Jadi kita ini adalah yang sangat berperan besar untuk bisa mengatasi bahkan mencegah perundungan itu sendiri ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Kemenkumham yang ke-78. Nanas pamit, bye.